Oke, malam-malam. Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini ada Pak Agung rupanya ikutan. Standby, Prof. Standby. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain kagak? Kagak ada, belum? Oke. Eh, jadi ini bukan kuliah sih sebetulnya. Oke, saya akan share screen aja ya. Tapi kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa, silahkan tulis di chat. Gitu. Atau kalau mau Tatar ini. Weh, Ilyasa. Ilyasa nih, oh iya buat yang lain nih, Ilyasa sudah lulus 2 kuliah saya ya. Ini mahasiswa baru, tapi udah lulus kuliah saya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah semua mata kuliah ada di open course? Nah, ini jujur jawabannya belum. Lagi maksain dosen-dosen suruh bikin di open course, susah banget ya. Jadi yang bikin akhirnya Ono doang nih. Oke, jadi yang open course kondisinya masih kuliahnya Ono aja. Ono sedang berjuang supaya kuliah yang lain juga akan ada di open course. Perjuangan. Kalau dosennya nggak ngerjain, kepaksa Ono yang ngerjain. Gitu. Kayak itu untuk urusan open course ya. Sekarang Ilyasa pertanyaannya keren banget sih. Kenapa ya di Indonesia nggak ada pabrik semikonduktor, padahal di tetangga kayak Malaysia sama Singapura ada? Apa karena di sini birokrasinya ribet atau malah SDM-nya belum ada? Oke, saya kasih cerita benerannya aja ya. Jadi pada zaman dulu kala, ini sejarah nih, ajarin sejarah. Pada zaman dulu kala, di Indonesia ada beberapa pabrik sebetulnya. Ada National Semikonduktor, terus ada beberapa lah Fairchild. Ini ada National Semiconductor, itu ada di Indonesia juga. Terus ada Fairchild Semiconductor Indonesia. Ada di Indonesia dulunya. Oke. Nah, kemudian pada saat saya SMA, kalau nggak salah, menakernya namanya Bapak Menteri Tenaga Kerja Sudomo jadi Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Oke. Beliau adalah jenderal Angkatan Laut, pernah ikut di apa sih namanya? Di operasinya Papua itu, waktu pembebasan Papua. Terus dia dekat sama Pak Soeharto, kemudian jadi Menaker. Oke. Backgroundnya jenderal, jadi backgroundnya bukan seorang teknolog, dia jenderal. Nah, dia sederhananya gini lah, Sudomo mengusir pabrik semikonduktor yang ada di Indonesia. Parah ya. Tapi kira-kira alasannya kira-kira gini. Jadi si Fairchild segala macam itu akan pakai robot untuk semikonduktornya. Ya namanya juga kan IC. IC itu presisi ya. Nih saya kasih lihat aja lah. IC bonding. Bayar. Jadi ini kan harus disolder. Lu bayangin nyolderin kayak gini, ini pan parah banget ya. Perhatiin saya langsung ngerti keywordnya ya. Karena saya orang ginian sebenarnya. Saya backgroundnya sebetulnya yang ini. Background saya yang benar adalah yang ini, bukan informatika ya saya tuh. Jadi saya backgroundnya bikin IC dan saya mainannya kayak ginian. Ini mikrometer, milimeter sih masih kurang dari mili sih, 0, sekian mili lah. Cuman kalau udah chip-chip yang prosesor yang baru-baru ini udah parah banget sih kondisinya. Oke, jadi ini harus disolder nih dari konektor ini ke sini harus disolder nih. Oke, nah untuk itu nggak bisa pakai orang kalau udah IC-nya udah gede banget nggak pakai orang. Karena pakai robot sama Sudomo pabrik IC ini di Depak gitu. Sudomo ngomongnya sederhana aja. Bangsa Indonesia itu butuh kerjaan. Karena lu nggak bisa ngasih kerjaan ke bangsa Indonesia, lu keluar aja dari Indonesia. Ya pindahlah semua ke Malaysia dan teman-teman.
Gitu pada pindah gitu. Jadi kejadiannya itu sebelum waktu saya masih SMA kalau nggak salah udah mau masuk ke ITB. Itu. Jadi kondisinya gitu. Sejak itu jadi mereka ada di Taiwan lagi. Ada di Thailand, ada di Malaysia. Malaysia tuh di PJ, Petaling Jaya. Terus ada di Singapura. Gitu. Ada di 3 tempat itu yang gede-gedenya. Gitu. Karena di Depak dari Indonesia. Nah, kalau udah di Depak mau masuk lagi susah loh. Mereka mikir 2-3 kali. Nah, terus kejadiannya gini. Saya kan belajar bikin IC ini. Saya berangkat ke Kanada. S3 saya bikin IC inilah. Saya kasih tahu teknologinya ya. Eh, eh, SOI, chip apa silikon. Nah nih, silicon insulator. Jadi saya mainan dengan teknologi yang seperti ini, SOI. Saya kasih lihat gambarnya aja ya, ada gambarnya nggak? Jadi ini ada silikon dioxide, di atasnya ada silikon, di sini ada silikon lagi. Kenapa kita pakai teknologi tidak full silikon? Jadi ini ada barit silikon seperti ini supaya kalau diterbangkan di ruang angkasa ada apa? Sinar-sinar kosmis segala macam. Kan itu ada sinar gamma, alfa dan sebagainya. Itu kalau kena IC itu terionisasi dalam IC-nya. Nah, supaya ionnya tidak merusak rangkaian elektronik yang ada di atasnya, dikasih oksida di sini. Oksida fungsinya kayak bumper lah, rem, supaya ion-ion tidak membuat transistor sini kerjanya jadi ngaco gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi saya mainnya teknologi yang seperti ini sih, gitu ya. Nah, eh karena saya mainan kayak ginian, jadi saya ngerti lah cara bikin IC dan sebagainya. Nah, balik lagi ke urusan yang, balik lagi. Urusan bikin IC-nya, jadi kira-kira gini, waktu itu Departemen Kehutanan, ini tahun berapa ya? Kehutanan. Debhut Kehutanan itu tahun sekitar 83 lah. 93 lah. 93-94 lah. Dia butuh walkie-talkie. Jadi kehutanan butuh walkie-talkie buat penjaga hutannya. Dan mereka pengadaan barang walkie-talkie lah ya. Waktu itu yang bertanding ada 2, Philip, sama satu lagi Motorola. Oke. Saya adalah anggota Orari. Nah, jadi saya ada Orari. Orari kerjanya mainan radio kayak ginian sih, walkie-talkie dan teman-temannya lah. Saya anggota Orari, saya mainan electronics, saya dosen di ITB. Dipanggil lah sama kehutanan, bisa nggak dampingin Departemen Kehutanan untuk menganalisa makhluk-makhluk ini. Jadi Philips sama Motorola dianalisa gitu. Yang pasti menang Amerika lah, Motorola lebih bagus daripada Philips, udah jelas itu mah. Ya udah nggak, ya ceritanya gampang kalau gitu sih sebenarnya. Nah cuman saya waktu itu gombal sedikit, saya colek nih Motorola. Lu kan udah pasti menang, lu pasti dapat duit lah Motorola, nggak usah khawatir lah. Cuman bisa nggak gini? Mau nggak Motorola bikin pabrik IC di Indonesia? Gitu. Si Ono masih buloon itu ya. Masih ya, umur-umur 30-an lah. 30 lah, 30 kurang. Saya bilang gitu. Mau nggak Motorola bikin pabrik di Indonesia? Wah, Motorolanya melotot dong. Serius. Oh, serius loh. Dengan bodohnya ngomong serius. Udah gitu Motorola langsung serius. Oke, kalau nggak gini. Kamu saya kasih tiket, kita berangkat ke Malaysia. Jadi mereka ke Motorola, pabriknya Motorola di Petaling Jaya. Oke. Nih, pabrik Motorola di Petaling Jaya. Gitu. Parah nih, gede banget loh, hati-hati. Serius dia. Terus saya juga diajakin satu lagi ke Motorola di Penang. Ada 2. Jadi ada 2 Motorola besar ya. Satu Petaling Jaya, satu Penang. Penang itu urusannya untuk walkie-talkie dan teman-temannya. Petaling Jaya adalah yang bikin IC-nya Motorola.
Oke. Jadi Motorola Solution Malaysia SDN BHD gitu. Nah, itu gitu. Saya datang kedua-duanya, ke PJ sama ke Pineng. Oke. Nih perhatiin nih gambar ini aja, nggak usah jauh-jauh lah. Nih gambar ini aja yang kita lihat aja nih gambar ini. Coba perhatiin gambar ini. Ini Motorola loh. Oke. Coba perhatiin gambar ini. Lama ya. Iyalah, balik lagi. Ya udah gini aja ya. Nih perhatiin gambarnya. Nih, rambutnya hitam semua nih di gambar ini. Jadi saya waktu di sana kaget. Ini berapa tahun yang lalu? Hampir 30 tahun yang lalu ya. Ini kan foto baru. Ini 30 tahun yang lalu udah rambutnya hitam semua. Kagak ada orang Amerikanya. Gitu. Kan bingung kan? Oke, saya masuk perusahaan Amerika atau perusahaan Malaysia sih sebenarnya? Oke, ini bagus dari Rio. Ini ceritanya gitu, terus saya colek nih orang. Ini biar kebayang ininya ya, konteksnya ya. Sebelum saya terusin ke pertanyaannya Rio. Jadi waktu saya lihat ini rambutnya hitam semua, terus di dua-duanya saya colek nih orang Malaysia. Kok kalian semuanya orang Malaysia semua sih? Ini kan pabriknya Motorola, ini pabriknya orang Amerika. Saya berangkat sama orang Amerika loh. Saya dari Indonesia, itu berangkatnya sama orang Amerika. Karena dia yang bidding buat Motorola-nya di Indonesia itu ya. Nah, cuman ini pas sampai sana, ini isinya orang Malaysia semua. Akhirnya mereka ngomong terus terang, no, ini urusannya urusan 25 tahun. Negara konsisten buat mendukung ini semua. Gitu. Jadi, kenapa Motorola sampai bisa dari bawah sampai atas semuanya rambutnya hitam orang Malaysia semua? Karena pemerintah Malaysia konsisten untuk mendukung industrinya selama 25 tahun. Gitu. Kalau itu waktu saya datang itu 25 tahun yang lalu loh. Sekarang udah 50 tahun ya. Jadi udah lebih parah kondisinya daripada 25 tahun yang lalu. Oke. Jadi kuncinya supaya satu industri bisa hidup, jangan pernah bikin perubahan kebijakan dalam waktu 25 tahun. Gitu. Kan industri kan nggak bisa. Kalau sekarang aturannya A, nanti ganti presiden aturannya B, ganti menteri aturannya C, ganti siapa aturannya D, setorannya beda-beda. Puyeng kepala ada lu urusannya. Bubar itu industri digituin mah. Karena industri butuh kepastian. Kalau nggak pasti, bubar. Gitu. Beres ya. Jadi urusannya ini yang paling penting. Nah, terus orang Amerikanya datang ke saya, ngobrol, udah selesai saya terbang ke negara-negara itu, terus dia ngomong, gue cuma minta ini aja dong, bisa nggak lu ngasih gue 100 orang? Orang yang bisa semikonduktor. Saya posisi di ITB, ngajarin semikonduktor. Saya cuma bisa ngasih paling pol 5 satu semester. Dia mintanya 100, nggak bisa. Jadi butuh waktu berapa? 20 tahun? Nggak bisa. Mabok langsung. Wah, nggak sanggup gue. Jadi saya cuma bisa kasih 5. Gitu. Terus itu 1. 2, dia minta masalah perizinan lah, biasa. Cuman yang kita masalah besar di perizinan karena banyak tukang palak di Indonesia. Belum, kalau di Jakarta kan ada FBR lah, ada apalah. Nanti Pemda, Pemkot minta duit juga. Nanti anggota dewan lah minta setoran lah apa. Nggak tahu dah. Wah, parah banget dah. Nah, itu bikin kacau pabrik. Gitu ya. Yang lain masih lebih gampang. Jalan harus bagus, oke bisa. Air harus bagus, oke bisa. Listrik harus bagus, oke bisa. Cuman setoran kebijakan itu parah, SDM parah. 2 itu yang parah banget. Oke, beres ya. Sekarang jawab pertanyaan dari Rio. Hilman, walau terlambat dan kalah jauh dengan sama Malaysia, bisa nggak Indonesia untuk bangun industrinya? Jadi gini, jawab singkatnya bisa. Cuman kita nggak bisa fisik. Fisik kita dibabat soalnya. Fisik kita, kalau kayak Motorola kayak gini, punya bangunan fisik segala macam, kita bakal dibabat. Dibabat sama birokrasi, sama kebijakan, sama talak memalak. Jadi kita kondisi agak susah kalau fisik banget ya. Kalau kita nggak fisik, fisiknya nggak kelihatan, kita lebih survive. Gitu. Konsekuensinya, supaya kita tidak fisik banget, ya udah kita mainnya di internet gitu. Jadi kita bikin aplikasi, mainan di sebelah situ, kita relatif nggak kelihatan gitu. Kalau nggak parah banget soalnya.
Kalau fisik itu didatengin soalnya, asli didatengin lo. Pemalaknya datang, setoran inilah, ini paling blow on mah misalnya Lebaran, datang, tolong dong ini apa, sumbangan buat kepala ini, buat ini, bonyok dah lu. Gitu ceritanya. Padahal kita udah bayar pajak ya. Bayar pajak, saya aja bayar pajak tambahan lagi sono teh. Nah, gitu. Jadi kalau fisik bisa, software relatif bisa. Ini jujur dulu ya, ngomong terus terang aja ya. eh Beberapa temen akhirnya bikin perusahaannya di luar, bukan di dalam Indonesia. Jadi perusahaannya di luar. Ini sekitar 20 tahun yang lalu sih. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak. Eh Beberapa teman bikin perusahaan di luar, misalnya ini ada teman yang perusahaan buat inilah, buat game apa segala macam di luar, tapi dia ngambil dari Indonesia ininya, itu apa talent-talentnya. Jadi remote workers, jadi orangnya kayak nggak kerja di rumah aja, terus kerjanya online, terus kita ngerjain dari jauh, gitu bisa, gitu. Jadi bisa seperti itu. Kalau fisik kita perlu berteman sama orang-orang yang main fisik juga sih, gitu. Masih masih bisa sih sebetulnya, cuman ya harus agak lebih hati-hati lah kalau main fisik lah. Itu yang jago fisik tuh Pak Agung tuh, dia mainan fisik juga kalau dia. Kalau Ono enggak, udah males banget. Jadi jawab singkatnya bisa ya. Kalau mau dengan kondisi kita yang masih lemah, maksudnya masih mahasiswa ITTS, masih belum lulus, cara mainnya, portofolionya dibangun dari hal yang tidak fisik. Jadi kita bangun pakai bikin aplikasi apa segala macam. Ini dari Mas Julius Sentur. Kalau mau buat perusahaan berapa harus di luar Indonesia. Gini, 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 gini. Ya itu maksudnya kalau mau aman dari ini ya, mau aman dari pemalakan dan sebagainya, mending di luar. Cuman gini lah, kalau mau sebelum bikin perusahaan, sarannya sih kerja aja di apa startup-startup yang online-online itu. Kita kerja dulu, jangan bikin perusahaan dulu. Rasain bagaimana sebuah kita kerja di perusahaan. Jadi jangan bikin perusahaan langsung. Itu resikonya ketinggian kalau kita nggak punya pengalaman ya. Mendingan kita kerja dulu di perusahaan, magang dan sebagainya. Nah itu masih lebih supaya ada bayangan gitu. Anak saya sampai sekarang nggak ada yang punya perusahaan sih. Semua pada kerja di di startup rata-rata ya. Jadi mereka nggak ada yang PNS, nggak ada yang ASN, semuanya kerja di startup. Dan eh, semua di startup, dua tuh orang seni rupa. Ini yang seni rupa posisinya satu lagi ada di Thailand, cuman kayaknya minggu depan dia pindah ke Jepang. Satu lagi dia di startup apaan kagak tahu saya. Pokoknya lebih ke arah IO lah yang satu lagi nih, yang orang seni rupanya ya, satu ke arah IO. Tapi Indonesia dia. Nah, terus dua lagi, satu di kerja online, dia kerja dengan Polandia kalau nggak salah. Nah, dia lagi mau cari lagi, dia mau keluar dari Indonesia sih, yang itu. Jadi dia udah mau keluar dari Indonesia, di Indonesia rese. Ini jujur aja terus terang aja, yang dia itu gajinya 80, cuman dipalaknya 40. Jadi gaji 80, palaknya 40. Jadi saya pikir nggak dipalak, ternyata dipalak 40. Sakit hati lah dia. Jadi dia ngabisin setahun, udah gitu dia cari keluar. Dia akan keluar dari Indonesia, udah pasti dia. Dia udah sakit hati soalnya. Jadi dia keluar dari Indonesia udah. Yang satu lagi, dia bikin animasi. Dia kerja dengan perusahaan animasi di Belanda. Gitu. Jadi udah pada mainnya keluar semua sih. Nggak di Indonesia. Gitu. Dan posisi nggak bikin perusahaan. Karena ribet. Jadi gini nih, kalau bikin perusahaan kita urusannya ribet, urusan administrasi. Bagaimana gaji, bagaimana pajak, apa segala macam rebyek. Jadi kalau rata-rata, kalau anak saya, dia lebih fokus ke skill, ke kemampuan dia dinaikin. Jadi dia sebagai orang yang ahli dan dia akan dibayar atas keahliannya. Dia bukan untuk bikin perusahaannya. Jadi emang ada dua keahlian ya. Yang satu adalah bikin perusahaan, ngoperasin perusahaan.
itu lebih sebagai manajemen general biasanya. Dan dia harus orang ahli bisnis. Yang satu lagi adalah sebagai expertnya. Kalau anak saya kebanyakan expert, bukan yang bisnisnya gitu. Beres ya? Ini ada membangun. Ini postingan dari Pak Agung nih. Jangan lupa ada personal branding, kegiatan masing mereka. Ini supaya baca-baca LinkedIn di ini ya, ITTS juga. Ini banyak rekaman-rekaman. Jadi di podcast-podcastnya ITTS, di rekaman webinar ITTS banyak banget sih sebenarnya. Kita banyak tamu-tamu yang memang ahli dari luar juga ada. Yang terakhir kemarin Pak Ari Pribadi, tanggal 16 Agustus, itu dia dari Amerika langsung. Kebetulan namanya orang Indonesia ya. Kelihatan kan Krishna Ari Pribadi itu nama Indonesia. Tapi dia warga negara Amerika sih. Tapi dia teman sekelas saya dari SD. Jadi kita duduk barengan sebelahan. Saya duduk sama dia sebangku. Dari SD, SMP, SMA sebangku terus, bayangin. Tapi dia akhirnya waktu mahasiswanya cuma 6 bulan di ITB, cabut dia ke Amerika. Dia jadi orang Amerika sekarang. Terus dia kemarin bikin ada rekaman podcastnya, webinarnya. Dia cerita bagaimana menjadi profesional IT di Amerika lah, kira-kira kayak gitu. Cuman sarannya sih kita lebih fokus ke sebagai ahlinya, sebagai expertnya gitu. Bukan bikin perusahaannya. Karena kalau bikin perusahaan lebih rebek nih urusannya. Kalau sebagai ekspor kita banyak di-hire, kita banyak dipakai sama luar sih sebenarnya. Jadi di luar juga banyak orang yang bikin perusahaan dan mereka butuh manusia. Mereka punya kecenderungan untuk pakai manusia dari Indonesia sih, jujur. Ini yang ngomong adalah teman saya sendiri. Saya kasih lihat ininya deh. Bisa nggak ya? Ntar. Apa? Haposan. Situmorang. Dapet nggak ya? Coba. Wah, nggak dapet. Nggak dapet. Namanya kayak, oh ini dia nih orangnya. Nih orangnya. Cuma dapet satu ya. Ini dia nih. Ini dia juga nih. Ini Haposan. Ini orang Indonesia, tapi perhatiin Indonesian diaspora. Diaspora berarti ada di luar negeri kan. Nah, bentar saya kasih cerita si Haposan ini. Cuma dapat satu gambar doang. Ya udah, ini dia orangnya, Haposan Situmorang. Haposan ini, oke, dia adalah direktur pemimpin ya, direktur lah ya. Diklatnya Pertaminanya Oman. Jadi bukan Indonesia, bukan Pertamina Indonesia ya. Dia jadi perusahaan minyaknya Oman punya diklat, dia direkturnya, pimpinan tertingginya. Okay. Dan saya beberapa kali diundang oleh Haposan ini ke Oman buat ngasih keynote speech segala macam di sana. Terus Haposan cerita sama saya, no, jujur sih terus terang aja sih, orang Arab kalau milih manusia pilihannya cuma 3 manusia di dunia itu. Jadi satu, pilihan pertama, bule, pinter, mahal banget gitu. Nah, pusing kepala dah lu. Tapi kalau kita memang butuh yang jago dan punya duit buat bayar mahal, mereka akan cenderung pakai bule. Kedua, pilihannya adalah murah dan brengsek. Namanya India sama Pakistan. Itu India Pakistan tuh murah dan brengsek. Yang murah pinter Indonesia. Jadi kalau dia terus terang aja si Haposan ini ngomong terus terang aja, gue nyari orang sih sebenarnya di sini, karena di sini mereka nyari banget orang Indonesia di Arab. Ini Arab ya. Jadi Arab nyari banget orang Indonesia. Makanya dengan kondisi seperti itu, banyak sekali kita itu punya kesempatan sebetulnya kalau mau. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi, lanjutan ya. Dari Mas Rio Hilman. Ada nggak sih industri yang kalau dimulai atau ditingkatkan sekarang Indonesia bisa mengejar negara lain? Ada. Ada. Jangan khawatir. Ada. Dan saya udah ngalamin langsung. Jadi gini. Industri kan range-nya lebar banget ya. Tapi saya pengen beresin yang ini dulu ya tadi. Jadi terutama orang Arab tuh nyari orang Indonesia. Sebetulnya yang nyari orang bukan hanya Arab ya. Arab nyari,
Eropa nyari, Taiwan nyari, Jepang nyari, Korea nyari. Jadi negara-negara itu nyari orang pinter sih sebetulnya. Konsekuensi kata nyari itu mereka punya beasiswa buat bikin orang-orang ini, gitu ya. Jadi contohnya paling gampang si Fatah Fali Hilmi. Harusnya dia lagi ke Indonesia nih sekarang. Ini Fatah ini belum diwisuda ya, ini dia orangnya Fatah. Fatah belum diwisuda di TTS. Kondisinya dia sudah 6 bulan ini ada di Taiwan dan sudah melamar untuk S2. Soalnya sama profesor di Taiwan disuruh, Fatah kamu masukin application buat S2. Dan ini beasiswa dari pemerintah Taiwan langsung gitu. Jadi kita S2 itu tidak perlu keluar duit sebetulnya. Jadi ini contohnya Fatah akan S2 di Taiwan. Kondisinya udah 6 bulan di Taiwan, dia magang di Taiwan gitu. Dan dia akan terusin ke S2. Cuman masalah paling besarnya adalah wisudanya ITTS bulan Oktober itu. Tapi kemarin udah kita usahain supaya ada surat ini lulus ya, surat apa? Surat keterangan lulus lah. Gitu ya. Mudah-mudahan visanya jadi beres. Kalau itu beres, mudah-mudahan bisa tembus jadi dia ke S2 di Taiwan. Oke, itu Fatah. Satu lagi Amanda nih. Amanda ITTS. Dapat nggak ya? Nggak ada. Amanda apa sih namanya? Gue lupa. Si Amanda itu namanya apa ya? Saskia kalau nggak salah. Oh, dapatnya kok kayak gini sih? Oh, ini dia nih Amanda. Ini Amanda ya. Amanda sedang kalau nggak salah udah tahapan terakhir. Mudah-mudahan bisa tembus. Sedang ngelamar S2 di ini mau wisuda besok nih Oktober nih ya. Amanda sedang ngelamar S2 di Singapura. Oke. Satu lagi adalah Haikal Angkawijaya. Haikal lagi. Heidi. Ini ada Angkawijaya. Angka salah ya. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Tapi Salah, Heidi. Prof. Hah? Salah. Oh, Heidi. Oh, salah. Tetap aja kakak keluar. Ya udah, pokoknya si Heidi itu punya paper jurnal S2 lagi, Sinta 2 ya. Dan dia sekarang posisinya, dia belum diwisuda juga, semester 8, harusnya bentar lagi diwisuda, Oktober ini. Dan dia rencananya mau, udah kerja di Telkom, rencananya pengen S2-nya di Eropa lah, kira-kira gitu. Nah, beres ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa ITTS bisa sampai level itu sih sebenarnya. Kuncinya adalah terutama Heidi dan Fatah itu kuncinya adalah bikin buku paper journal. Dari sekarang ngerjainnya, jangan nanti ditunda-tunda. Ini kebiasaan mahasiswa besok-besok. Heidi Angkawijaya Teja, coba. Terima kasih Pak Agung. Klik kanan copy, saya masukin sini. Kagak keluar, keluarnya angka doang. Keluarnya nilai. Jadi mah mukanya susah, dia mah parah. Ada itu dibenerin dulu, Prof, itu. Mana? Itu tulisannya itu. Oh, ini. Wijana. Oh, Wijaya. Wijana, bener itu. Oh, Wijana. Iya, itu bener itu. Oh, yang benar Wijana. Iya. Tahu. Oh, ini dia nih orangnya nih. Ini orangnya. Tampangnya culun-culun kayak gini sih. Tapi keren banget sih. Oke, beres ya. Jadi ini contoh yang lain adalah Heidi. Tapi kuncinya dari makhluk-makhluk ini adalah mereka rata-rata nulis. Heidi ini lagi nulis buku yang paper jurnal yang kedua lagi nulis. Fatah juga lagi nulis paper jurnal, tapi bukunya udah 2 si Fatah. Gitu, rata-rata penulis semua sih. Jadi kalau Anda mau sampai level kayak gini, mulai dari sekarang nulis paper jurnal kalau bisa, jangan buku sih sebenarnya, nulis paper jurnal. Oke. Itu buat supaya bisa sampai level yang ini. Dan jujur si Taiwan, Arab dan sebagainya mereka nyari orang. Dan kalau udah punya paper jurnal dari sekarang, buat nembusin yang kayak gitu gampang. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dari Mas Rio Hilman. Industri kalau dimulai di tingkat sekarang bisa nggak ngejar negara lain? Bisa banget.
Oke, minimal minimal ini dari orang-orang aja kita masuk ke negara lain sih sebenarnya. Jadi orang-orang kita bisa nembus. Jadi kalau saya pribadi bukan ngejar industri sih, jujur. Kalau gua lebih ngejar manusianya. Jadi manusianya kita pinterin, jadi kalau saya sih ya, nih ya, biar kita selamat hidupnya daripada kita bikin industri. Pusing urusannya sama birokrasi, sama perizinan, sama bayar pajak segala macam pening kepala. Mendingan kita keluar negeri. Ini sorry aja nih kalau saya alirannya yang gitu soalnya. Mendingan kita kerja buat luar, duitnya dari luar, posisi kita di luar juga nggak masalah kalau saya sih. Udah kita keluar aja gitu nggak masalah. Soalnya kalau kita bikin di dalam, kita akan rebek urusannya urusan birokrasi. Birokrasi, urusan setoran, urusan kiri kanan, segala macam lah. Kalau kita keluar, kita fokus ke keahlian aja. Dan itu yang membuat kita bisa naik tinggi. Itu secara pribadi ya. Cuman di antara kita-kita yang ada di luar ini, yang kita keluar yang profesional ini saling tetap hubungan satu sama lain gitu. Jadi kalau butuh apa-apa langsung, oh gue tahu yang jago ini si ini ada di sini, yang jago ini ada di sini ada di sana. Jadi saling tahu semua. Nah kalau kita lagi butuh, kita tinggal tarik aja. Yang dibutuhin tarik tuh bukan tarik secara fisik kadang-kadang. Tariknya bisa aja keahliannya kita remote working juga nggak masalah sih. Jadi bisa kayak gitu. Kan sekarang yang namanya produk kan bisa software. Kalau software kan bisa tinggal upload aja, copy, paste, transfer. Jadi kita bisa kerjain dari mana aja sih. Cari posisi yang paling enak dari sisi apa pajak dan sebagainya. Kalau anak saya ini yang satu ini lagi mikir dia kayaknya lagi pengennya ke Belanda sih. Soalnya di Australia kayaknya parah juga, rada susah. Jadi dia lagi pengennya kayak ke arah Eropa, dia lagi mikirnya nih. Itu. Jadi kalau saya ke arah situ. Dan ini kejadian sama India sih. Gitu ya. Jadi kisahnya gini India. Jadi jadi saya mulai S2, S3 tuh tahun 95 lah. 95, 96 saya berangkat ke Kanada. Nah di Kanada itu waktu saya kuliah, itu di kelas rambut mahasiswanya warnanya hitam. Semua. Paling ya adalah yang pirang-pirang bule itu ada cuma satu orang. Tapi hampir semuanya itu rambutnya hitam. Bayangin, ini negaranya namanya Kanada. Belum kalau di Amerika lebih parah sih. Amerika lebih parah. Jadi di Kanada itu yang S2, S3 rata-rata dari India sama dari Cina. Dua itu. Kalau di Cina, orang Cina akan keluar dari Cina karena pemerintah Cina tidak ini ya. Kan ada tahu sejarahnya ini nggak ya? Tiananmen. Nah ini dia. Square 98. Ini kayak demo-demonya DPR hari ini sih. Sama kayak gitu. Oke. Ini ada yang gelo nih ngelawan tank. Ini kayak gini lah di Cina tahun 98. Oke. Nah ini kejadian sama Indonesia hari ini. Pemerintahnya kagak sadar sebenarnya ini kayak gini Cina tuh. Jadi mahasiswa berontak ngelawan negara, ya bayangin negaranya punya tank. Ya kelindes yang ini kan ya. Akibatnya apa? Mereka terbang semua. Jadi orang-orang Cina ini pergi semua. Ini kayak gini nih masanya. Jadi mereka pergi ke Kanada, ke Amerika. Nah waktu saya di Kanada parah. Jadi kan saya ngobrol sama mahasiswa Cina ini ya. Kalian kesini gimana? Saya cuman beli tiket satu arah ke Kanada. Gitu. Biasanya kalau orang-orang kalau beli tiket pulang pergi. Jadi mereka berangkat dipastiin punya tiket balik. Kalau orang Cina kagak. Berangkat satu arah dan dia nggak punya duit. Jadi mereka karena posisinya dia di Cina bakal mati. Ya udah gue keluar aja dari Cina. Kalau di Kanada gue mati, ya udah nasib gue mati. Jadi memang kayak gitu. Kalau kita yang normal, kita akan planning semuanya, tiket akan dua arah, dan saya punya cukup uang buat hidup di negara itu. Kalau mereka enggak. Mereka akan berangkat dengan tiket satu arah, sampai sana gue kagak tahu mau makan apa. Parah separah itu. Konsekuensi dari separah itu, mereka hidupnya benar-benar survive. Jadi benar-benar kalau ngelihat, jadi mereka caranya nyewa satu rumah,
yang misalnya cuma 3 kamar diisi 15 orang. Kayak gitu. Kalau kita satu rumah 3 kamar 3 orang doang. Mereka 3 kamar 15 orang. Cina. Ya udah, emang kayak gitu. Udah gitu supaya bisa hidup. Mereka kerja keras. Kerja kerasnya gimana? Mereka kerja jadi asisten dosen. Duitnya nggak seberapa. Supaya bisa dapat duit tambahan, mereka jadi asisten peneliti. Si dosen-dosen kan punya dana penelitian ya. Mereka sekalian jadi asisten peneliti si dosen tadi buat ngerjain kerjaan rebek-rebek penelitian. Pokoknya gue dibayar, gue hidup. Dan orang-orang Cina sama India kayak gitu. Kalau India kasusnya nggak separah Cina. Kalau India itu karena negaranya miskin. Jadi mereka banyak yang keluar, yang jago-jagonya pada keluar semua ke Amerika dan sebagainya. Efeknya kelihatan hari ini sih sebenarnya. Efek hari ininya kelihatan paling gampang, lihatlah itu Facebook. Lihatlah Microsoft, lihatlah Google masih nggak terlalu ya, tapi Facebook, Microsoft itu kelihatan banget. Isinya orang India di sebelah sana. Itu efek dari yang ini sih sebenarnya. Nah, dengan seperti ini kalau saya sih cenderungnya mendingan kita, jadi fokusnya bukan pada bikin perusahaannya, mendingan kita fokus pada orang pinternya, terus kita keluar. Tapi kalau bisa jangan sendirian gitu, banyak orang sekalian dan kita yang masuk nyusup ke dalam perusahaan-perusahaan di luar tadi. Perusahaan-perusahaan itu dijamin halal, mereka kan cari pasar di Indonesia. Coba bayangin aja, Microsoft kan cari pasar di Indonesia, Facebook cari pasar ke Indonesia. Mereka akan datang ke Indonesia lagi sih. Nah, kemudian teknik yang lain yang dilakukan, terutama yang India yang kelihatan banget tuh India ya. Teknik yang dipakai adalah mensubkontrakan kerjaan ke negara asalnya. Nah, kalau di India ada Bangalore nih. Bangalore, India. Oke. Kalau India bener kayak gini ya. India benernya kayak gini. Tapi Bangalore-nya kayak gini. Bangalore-nya udah kayak istana. Kalau India benernya sih rese. Ini Bangalore yang Indianya nih. Bangalore-nya udah kayak istana, parah. Saya udah pernah masuk ke Bangalore sih. Jadi udah kayak gini nih coba. Air India Bangalore udah kayak gini aja, udah kayak Amerika aja sama. Jadi mereka ngesupin kerjaannya ke India, banyaknya jatuhnya di Bangalore, high tech city ini. Oke. Dan udah gitu banyak orang-orang India yang remote working dari Indianya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena CEO-nya kayak Facebook apa dan sebagainya itu kan orang India. Dan udah gitu mereka ngesupin ke bangsanya dia yang dia kenal familiar. Dia nggak akan ngesupin ke Indonesia yang dia nggak kenal. Jadi kalau saya cenderungnya kita pergi, udah gitu kita kerja. Memang kalau awal pasti kita ada di bawah. Tapi kalau 10 tahun kita akan ada di atas sih. Jadi udah jadi petinggi. Nah, udah mulai ngesupin. Nah, kesalahan Indonesia adalah melarang orang Indonesia buat keluar. Udah, mabok dah lu. Cari aja kerjaan di rupiah kayak gini, momen tewas udah gitu isinya preman lagi kan, puyeng kepala dah lu. Gitu. Coba gue kasih lihat ini ya. Pakai Google Map lah, Bangalore. Di luarnya parah, India tuh parah, lebih parah daripada Indonesia sih. Bangalore, India. Nih, kalau nggak salah di mana ya? Cari yang ininya sih, yang ini ada di foto ini ya. Susah lah, nggak familiar ya. Ntar, bisa kelihatan nggak ya? Susah, nggak dapet. Tapi ya kayak gini nih bentuknya udah asli India yang kayak gininya. Jadi India benernya parah sih, asli. Jadi dari Bangalore saya diajakin ke desa di selatan India sih waktu itu. Di daerah mana ya? Pokoknya sekitar dari Bangalore ini sekitar 2 jam, 3 jam ke arah selatan lah. Masuk ke desa. Nih ngomong jujur dulu ya. Desa Indonesia jauh lebih bagus daripada desa India. Jadi di India itu, di desanya, orang tinggalnya kayak di kandang kambing kalau di Indonesia. Asli. Jadi kalau udah ngeliat gitu, saya bersyukur tinggal di Indonesia. Orangnya hidupnya masih lebih bagus. Memang secara keseluruhan mungkin kalau Bangalore-nya kita nggak ada ya. Cuman secara keseluruhan desa kita masih lebih bagus daripada India. Itu saya masuk ke daerah-daerah kayak gini, turun ke bawah.
Urusannya urusan ngelihat bagaimana internet dibangun di India. Kita lebih bagus sih sebenarnya daripada India gitu. Itu poinnya itu aja. Sorry, saya berusaha nyari Bangaluru sih nyebutnya. Eh, Silicon Valley. Oh, ini dia. Ini Silicon Town. Boleh masuk nggak ya? Bisa masuk nggak ya? Coba. Ini pura-pura aja ya nih. Oh, nggak bisa. Dia nggak ngasih izin Google Map buat ambil foto. Oh, ada nih. Street View dikit. Enggak nih, yang jelek ini mah. Ya udahlah, pokoknya ada yang bagusnya lah di India mah. Itu ceritanya. Oke, ini Silicon Town. Oke, ini beres ya urusan yang ini ya. Saya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Tapi kira-kira gini yang saya pengen usulin buat Anda-Anda biar kuliahnya bisa cepat di ITTS. Tolong masuk ke sini, open course ITTS ACD. Oke. Bikin account di sini. Ini ya bikin account, tau lah ya caranya ya. Oke. Nah, udah gitu di sini ada course-course-nya nih. Ada database, ada big data, ada cloud computing, ada computer network segala macam nih ya. Bisa dikerjain di situ course-course-nya. Cuman nanti saya kan akan ngasih kuliah. Silahkan ikut kuliah saya. Kuliah saya kan semester 4, semester 6 sih sebenarnya ya. Cuman ya saya buka aja lah. Anak-anak semester 1 kalau mau ikut kuliah ya silahkan aja dah. Oke. Nah, cuman kuliahnya bukan yang open course nih. Kuliahnya kayak ada angka-angkanya kayak ini 2023, 2, 2003, 2024, 1, 2025, 1, 2025, 2, segala macam ya. Nanti mungkin 2025, 2. Oke. Nah, kuliahnya kan kayak gini bentuknya. Nah, ini kuliah yang ini yang angkanya saya masukin langsung ke BAK, ke akademik. Jadi silahkan dikerjakan. Ini yang udah ngerjain ini Ilyasa ya. Ilyasa maba loh. Ini karena ini banyak mabanya. Ilyasa itu maba dan dia sudah ngerjain kuliah dua ini. Data analisis sama forensik udah dikerjain, dapat nilai 90. Jadi udah nggak usah ngerjain kuliah itu lagi sih ntarnya. Nilainya udah ditabung di sana, di BAK. Oke, tapi belum dimasukin ke Dikti. Nanti pada hari hanya dimasukin ke Dikti. Buat Anda semua silakan ini dikerjain, terutama kalau karena belum ada kuliahnya ya kerjain yang open course aja dulu. Tapi nanti kalau ikut kuliah saya bisa dikerjain yang ininya. Yang bingung akademiknya sih, nanti milah antara mahasiswa yang benar sama mahasiswa yang maba, yang mahasiswa semester 1 2. Soalnya harus dipisahin sih sebenarnya. Yaitu bagian akademik yang puyeng lah. Itu ya, itu satu. Kedua, saya kasih lihat aja di sini contoh realnya. Saya maksud lihat contoh nilai. Oke. Ini ada yang nilainya 100 semua. Namanya Vointra. Mana nih Vointra? Gak kelihatan. Coba gue cari. Ini lihat di atas dulu. Bisa dicari nggak? Ini dia. Nih, nilainya 100 semua loh, jangan khawatir dia. Pointer nilainya 100 semua. Ini 100 semua. Sampai UTS UASnya 100. Oke. Kenapa dia bisa nilainya seperti itu? Karena Pointer nulis buku dan terbit bukunya. Jadi kalau mau supaya kuliahnya bisa 100 semua, bikin buku yang sesuai topik kuliah itu. Udah gitu nego sama dosennya supaya buku bisa gantiin kuis UTS UAS. Jadi Vointra ngerjain ini sebelum UAS selesai, bukunya selesai, dan dia nego sama saya, Pak, ini buku bisa diganti nilai nggak? Gitu. Ini ada pertanyaan. Untuk sertifikasi bisa pengganti SKS nggak? Kalau bisa, kriterianya seperti apa? Bisa. Kriterianya gini, ngomong sama dosennya, nego sama dosennya, Pak, misalnya punya sertifikasi CCNA, punya sertifikasi MTCNA apa segala macam, Pak, bisa nggak
sertifikat ini gantiin kuis UTS UAS. Oke. Beberapa anak punya beberapa, misalnya jaringan terutama ya, anak-anak jaringan punya banyak sertifikat kan. Nego sama saya, Pak, saya punya sertifikat ini nih, oke. Itu sertifikat saya ganti buat UTS ya. Jadi UTS-nya udah 100 duluan, gitu. Kuis UTS, kuis-kuis juga bikin saya 100. Tapi kalau sertifikatnya banyak, udah saya kasih 100 semua sekalian gitu. Untuk satu course untuk satu mata kuliah atau ada yang untuk beberapa mata kuliah. Jadi sertifikat itu dinego untuk masing-masing dosen. Negonya untuk masing-masing dosen gitu ya. Kalau ngisi materi di LPPM ITTS apakah bisa dikonversikan ke nilai? Kondisi hari ini belum bisa. Cuman yang webinar di LPPM kita butuhnya bukan buat nilai yang itu sih. LPPM itu buat marketingin masing-masing personal. Jadi masing-masing mahasiswa kalau ngasih materi di webinarnya ITTS, ini tujuan akhirnya supaya nama Anda naik ke atas dan Anda akan direkrut sama perusahaan-perusahaan. Gitu. Ini tujuannya buat jual diri sih sebetulnya. Jadi ini nggak terlalu berhubungan sama nilai ini gitu. Jadi lebih ke personal branding ya. Gitu. Dan itu enak banget buat nanti di profile kita. Jadi waktu kita bikin CV, bikin profile, saya udah jadi narasumber di webinar ini. Nah itu perusahaan udah mulai serem nih. Dan kemampuan latihan buat ngomong di webinar itu nggak gampang loh. Oke, nah itu nanti koordinasi sama yoga tuh. Yoga ada lagi. Tuh ada yoga ya. Jadi buat Anda yang pengen webinar bisa koordinasi sama yoga. Ini yang ada di kepala saya targetnya kira-kira gini. Jadi Anda itu jadi ini kan masih ada 1 bulanan lagi ya. Silahkan kerjain yang di open course 1 bulan ini. Tolong koordinasi sama yoga untuk jadi narasumber webinar. Oke. Topiknya apa aja sih? Nggak usah yang canggih-canggih, nggak usah yang hebat-hebat lah. Pokoknya latihan buat ngomong aja gitu. Ini si yoga aja masih kurang banyak nih yoga. Yoga banyaknya jadi moderator, parah yoga. Tapi oke sih. Ini besok tanggal 2, 3, 4 kita akan ada ITTS akan ada hosting, bukan hosting lah, ada pameran di Jakarta Fair, JI Expo. Nah, di situ yoga akan nampilin dia bikin radio pakai komputer. Gitu. Jadi keren juga sih yoga sebenarnya, cuman dia belum jadi materi ini aja. Submission materi kirim ke siapa? Yoga. Tuh orangnya ada tuh di chat. Jadi lebih yang ditunggu lebih ke arah judul sama ya topik gitu. Kalau ada slide-nya syukur sih sebetulnya. Materinya nggak usah canggih-canggih, nggak usah hebat banget, nggak usah. Misalnya materi yang paling blow on gini ya, cara bikin website. Itu juga nggak masalah sih. Jadi jangan mikir materinya harus hebat banget, enggak. Ini kan cuman biar kita latihan ngomong sih sebetulnya. Cara bikin website juga nggak apa-apa. Nih materi yang paling blow on ya. Ini kita ITTS kan baru ngelepasin buku ini AI buat bisa diambil di sini ya. intechpress.itts.ac.id/buku-gratis. Saya ulang ya. Intech, saya copy paste lah. Intechpress. Nih. Ini Intechpress ITTS ACID, buku gratis. Ini adalah buku AI buat SMP dan SMA. Oke, di sini ada yang kelas 7, 8, 9, semester 1, 2 bisa dibaca online, bisa di-download. Terus yang SMA kelas 10, 11, 12. Ini materinya gampang, asli gampang banget. Oke. Materi ini juga nggak masalah dipakai buat webinar di ITTS. Contoh, saya kasih contoh ya materinya ya. Ini saya pakai Google Teachable Machine. Ceritain tentang cara pakai Google Teachable Machine juga nggak masalah. Soalnya apa? Ini guru. Nah, ini nih cara.
Nah, ini ceritanya gini nih. Nah, ini, wait, sorry. Ini ada dia apa pengenalan ini ya, pengenalan ada yang mengenalin suara. Kalau suara ini tepuk tangan, ini ada marshmallow, ini non marshmallow, oke. Ini ada muka sama mie, ada mie endok, ada yang metal bukan metal gitu. Ini ada yang posenya tree, ada yang posenya wing gitu kan. Jadi ngenalin pose, ngenalin suara, jadi cerita tentang ini di webinar juga nggak apa-apa. Guru-gurunya banyak yang nggak tahu sih soalnya. Istilahnya roasting ya, dengan senang hati. Kalau mau gombal sih gini ya, coba presentasi ke teman-teman juga nih. Ini buat Tio ya, yang lagi bikin tulisan, apakah berkenan saya kasih review dengan senang hati, mau di roasting. Oh, istilahnya roasting ya, roasting kan ini ya, apa, dibakar. Boleh. Kalau mau enak sih sama di antara teman-teman sih, di roasting juga nggak masalah sih. Kalau saya kan suka nulis buku, udah gitu saya sebarin. Udah gitu ada yang protes, ya udah saya benerin aja. Jadi emang bener tekniknya harus gitu ya. Jadi materinya nggak usah canggih-canggih, yang blown-blown aja. Udah gitu mulai bikin webinar. Dari webinar ini, nanti pelan-pelan kita mulai masuk bikin buku. Dari buku kita nulis paper journal. Yang nilainya tinggi sebenarnya paper journal sih. Karena di situ kita harus ngerti gimana cara melakukan penelitian, dapetin novelty. Novelty adalah dapetin sesuatu yang baru tuh seperti apa, cara ngelaporin sesuatu yang baru seperti apa, cara dapetin referensi seperti apa. Kalau buku tekanan itu nggak terlalu tinggi. Kalau udah paper journal tekanannya tinggi banget gitu. Oh, mau review yang bagus. Gini mau cara review. Cara review buku ya. Ini saya kasih lihat teknik review. Jadi kalau kita udah nulis, ini saya punya waktu 8 menit lagi lah. Jangan lupa daftar ulang. Bisa dicek di MHS ITTS ACID kalender akademik tanggal 8 September ngambil KRS. Harus daftar ulang dulu untuk bisa. Terus tanggal 20 apa tuh ya. Oh, ini ada jawaban dari Yoga. Untuk submission workshop bisa ke Pak Anas atau ke saya juga boleh. No, ke Yoga juga boleh. Sekarang buat roasting buku. Oke, cara yang ono pakai gombal sih sebenarnya caranya. Cara roastingnya pakai ChatGPT aja. Nih, cara roasting ya. Apa yang bisa saya bantu? Nah, ini saya kasih lihat beberapa buku saya yang baru ditulis lah. Saya masuk ke sini, ini bukunya bisa, ini semua buku saya bisa di-download di sini lah. S.id. Nih, saya ambil, saya balik lagi ya. S.id, free OWP ebook. Saya ambil URL-nya. Silakan di-download bukunya di situ ya. S.id, free OWP ebooks. Oke. Ini saya masuk ke sini. Ini banyak bukunya. Bukunya banyak banget. Soalnya bukunya ditulis pakai ChatGPT. Asli. Tapi nggak, saya kasih lihat prom-promnya lah. Saya kasih icip-icip promnya. Promnya nggak sederhana sih. Promnya rumit. Ini saya cari prom. Nih. Ini misalnya yang ini ya. Mana dia? Ini dia. Ini promnya kayak gini nih. Sepanjang ini promnya. Promnya panjang dah. Enggak, tolong buatkan bab ini kagak. Promono mempanjangnya ya dan. Makanya bukunya jadi seru urusannya. Jadi promnya sepanjang ini kalau saya bikin buku ya. Dan ini saya ngarahin si ChatGPT untuk bikin sesuai yang saya mau lah, kira-kira kayak gitu. Ini lagi bikin buku soal ini ya. Soal apa nih bukunya? Soal SLM sama REC untuk Ubuntu 24.04. Eksplisit banget loh ini. Judulnya eksplisit ya. CPU only. Jadi saya bikin SLM REC untuk Ubuntu 24.04 CPU only. Saya bikin buku seperti ini. Ini lagi dibikin, ini bukunya sedang dibuat, belum jadi. Oke. Sekarang misalnya bukunya udah jadi. Ini ada beberapa buku yang udah jadi, saya kasih lihat aja buku yang jadinya lah. Ada saya taruh di download, ada saya taruh di sini lah. Ini ada buku-buku yang jadi. Oh iya tuh ada ini tuh.
dari Pak Agung, pertandingan hacking CTF 2025 ya. Silahkan daftar. Kalau Anda kalah nggak masalah, iseng aja. Soalnya ikut-ikut kayak gitu, itu seringkali ada webinar-webinarnya. Jadi dapat ilmu. Jadi jangan mikir harus menang. Ya enggak, siapa yang suruh menang juga. Kan nggak ada keharusan. Ada lomba forensik dong, Pentes. Pak Agung, ada yang minta forensik. Keren, Bo. Kalau mau jujur, yang lagi dicari adalah hackathon AI. Gitu. Itu ada yang pengen lomba juga. Oke, ini saya kasih lihat buku yang udah jadi ya. Bentar, ini dia, ini contoh buku jadi. Saya cari buku yang rada pendek lah. Ini misalnya ini pendek nih. Ini buku pendek banget nih. Ini barusan jadi tadi pagi. Ini tentang agentic AI ya. AI yang proaktif. Namanya ini contoh sederhana. Ini bukunya. Bisa diambil di URL yang tadi ya. Oh ini lagi cek ombak. Oh oke, tuh. Ntar akan ada tuh kata Pak Agung tuh. Dia, ini bukunya. Ini bukunya ya. Oke. Ini buku saya. Ini perhatiin bukunya modelnya kayak gini kalau saya bikin sih. Jadi ada tulisannya, ada tabelnya, ada source code-nya. Horor dah. Tapi source code-nya source code gampang sih. Ini bukan source code yang susah-susah. Ini Python yang gampang-gampang semua. Tapi buat ngasih bayangan bahwa ngoding itu nggak susah-susah banget sih sebetulnya. Oke, udah ya. Ini bukunya. AI yang proaktif. Oke, saya masukin ke sini. Saya upload. Jadi caranya gini aja. File. Saya masuk ke download. Saya masuk lagi ke sini. Saya masuk Ono AI yang proaktif. Ini dia ya. Ini lagi diupload. Oke, selesai diupload, tambahin aja. Tolong di roasting buku ini. Gitu aja udah. Tolong di roasting aja udah. Peres, di roasting sama dia. Dia baca. Oke, mari kita roasting bukunya. Biar pedas tapi tetap fair ya. Karena jelas effortnya gede banget. Judulnya terlalu generik. AI Starter Pack. Kedengarannya kayak judul workshop satu pagi buat mahasiswa. Padahal isinya lumayan serius. Ada Python Code Framework. Ada referensi IEEE. Jadi judulnya terlalu kurang ini ya. Oke. Python Everywhere levelnya Hello World++. Jadi emang sengaja saya kasih. Jadi dia tahu nih, kelihatan Pythonnya bukan Python yang berat banget. Memang sengaja sih supaya bukunya nggak terlalu berat. Tapi kalau orang baca Python udah ya gitu ya. Terus contoh yang dipakai berulang kali, pesan kopi otomatis sebenarnya ini jadi kurang kreatif lah. Terus executive summary sama dengan sales pitch. Terasa nih langsung di roasting sama dia tuh. Nih kesimpulannya, buku ini cocok banget buat pemula banget yang baru mau mengenal AI agentic, bukan orang yang pernah ngoprek AI serius. Bahasanya sederhana, ada Python-nya gampang dicerna. Kurangnya banyak repetisi, contoh klise, kodenya tuh basic, mereka yang udah biasa AI. Gitu. Ibarat makan kayak Indomie rasa original, mudah masuk, semua orang ngerti, tapi jangan kaget kalau pembaca expert bilang, lah ini doang gitu. Emang gitu targetnya sih sebenarnya. Bukunya emang targetnya ke situ, disengaja. Gitu, beres ya. Jadi roasting pertama paling gampang pakai ChatGPT sih. Bener gitu. Siapa tahu mau cek, saya lagi mau menulis juga di Artifact Supplies kalau ya tuh udah ada yang nawarin tuh. Tuh Tio udah nawarin. Oke. Kalau bisa Tio, kalau bisa gini sih, buku nggak masalah. Cuman kalau bisa targetin nanti buat pengganti skripsi, kalau bisa paper jurnal sih. Ini kalau sampai paper jurnal, dosen-dosen pada keder juga soalnya. Jadi kalau biasanya ya, kalau yang buat penulis paper jurnal, dosennya waktu nguji udah hampir nggak nguji. Kalau masih buku masih dihajar sama dosen. Tapi kalau udah paper jurnal, dosennya rata-rata udah cukup inilah menghargai Anda itu. Jadi kalau paper jurnal
lebih hormat sih, kira-kira gitu ya. Oke, sudah jam 8 nih, nggak kerasa kan? Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran. Kalau ada apa-apa, silahkan kontak saya. Ini saya kasih ono.indo.net.id. Kalau Pak Agung juga ada sih, agung@ittsaCid. Satu lagi Gmailnya gue susah ngapalinnya, Kopas naon lah. Pak Agung punya. Yoga juga adalah emailnya. Tapi Yoga sama ini pada pakai WhatsApp semua juga sih. Oke, lagi menggarap fishing di combine Maya kobak lanjri goblok edan. Oke, Tio oke. Oke. Yang penting kuliah dikerjain juga ya dari sekarang. Kalau udah ini kayaknya udah level-levelnya udah keren-keren nih. Tanggal 27 jadi ke kampus jadi. Tanggal 27 hari Kamis ya. Ntar saya kasih lihat. Ukur jubah ya tanggal 27 ya? Ya udah, ukur jubah. Oke, udah dimasukin ke agenda. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kasih wawasan. Kita insya Allah coba saya cek minggu depan ya. Minggu depan harusnya bisa, nggak ada masalah. Kok Oktober sih? September. Minggu depan harusnya bisa. Tanggal 2, 3, 4 saya akan ada di JI Expo. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tanggal 8 yang beasiswa udah mulai daftar ulang ya. Wah, nggak tahu nih urusannya. Iya. Tadi Pak Agung bilang tanggal 8 kan ya? Tanggal 8 daftar Ya. ulang. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya stop share juga. Ini saya rekaman, saya tutup.